Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Hermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-421 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kamandanu baru saja menyelesaikan pertarungan maut melawan Empu Bajil. Dia berhasil mencuri kelengahan Empu Bajil yang sedang dalam keadaan gugup karena pengaruh gaib pedang naga Puspa. Pada saat itulah, Arya Kamandanu menghunjamkan keris Empu Gandring ke dada pendekar cebol dari lereng Tengger. Tapi Empu Bajil tidak seketika binasa. Dia bahkan mengamuk dengan dahsyat, menghantam batu-batuan bukit hingga berguguran. Arya Kamandanu dan Sakawuni buru-buru menuruni lereng bukit, dan mereka bersembunyi di tempat yang aman. Kukira pendekar cebol itu sekarang sedang dalam keadaan sekarat, Kamandanu. Kau telah berhasil melukainya. Iya, benar, Wuni. Tapi dia belum mati. Wah, pertarungan kalian sungguh-sungguh luar biasa. Kalau saja misalnya pendekar cebol itu mampu menguasai pedang naga Puspa, kukira kau akan lebih repot lagi. Dia tidak akan mampu menguasainya, Wuni.
pedang naga puspa akan menghisap habis tenaganya. Ya. Oh ya, Kamandanu. Lalu bagaimana dengan warangka pedang naga puspa ini? Untuk sementara, bawalah warangka pedang itu. Jangan sampai Dewi Sambi merebutnya dan memberikannya kepada Empu Bajil. Aku masih belum yakin apakah keris Empu Gandring mampu membinasakan pendekar sakti itu. Kukira dia tidak akan mampu bertahan. Iya, dia harus berjuang keras untuk melawan kekuatan pedang naga puspa. Di samping juga melawan luka berat di bagian dadanya. Kukira dia memang tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Nampaknya hujan sudah benar-benar reda, Kamandanu. Lihatlah, sedikit demi sedikit langit mulai terang. Bintang-bintang mulai bermunculan kembali. Hati-hatilah membawa warangka pedang naga puspa itu, Wuni. Sekarang marilah kita naik ke lereng bukit. Kita lihat seperti apa keadaan Empu Bajil sekarang. Arya Kamandanu melangkah di selap batu-batu padas yang masih basah oleh bekas-bekas air hujan. Sakawuni mengiring di belakangnya. Mereka terus berjalan menapaki lereng bukit menuju tempat terjadinya pertarungan. Sementara itu, Empu Bajil masih tergeletak di atas lempengan batu dan Dewi Sambi duduk di sebelahnya menunggu. Empu Bajil nampak kesakitan, tubuhnya menggeliat-geliat dan bibirnya merintih perlahan. Aduh, Biung. Aduh, sakit sekali rasanya. Oh, tolonglah aku, Sambi. Sakit sekali rasanya. Nyeri sekali dadaku ini. Tahanlah, Kakak. Tahanlah. Aku akan berusaha menolongmu. Apa yang akan kau lakukan, Sambi? Aku akan berusaha mencabut keris di dadamu ini, Kang. Kurang ajar benar si Kamandanu. Oh, dari mana dia memperoleh senjata seampuh ini? Keris kecil ini mampu menandingi kekuatan pedang naga puspa. Nampaknya aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Sambi. Aku tidak kuat lagi. Tahanlah, Kakak. Tahanlah. Kau harus bertahan. Aku tidak kuat lagi, Sambi. Tubuhku seperti dicabik-cabik. Tenagaku tersedot habis. Aku merasa semakin lemah. Dan pedang naga puspa ini sepertinya ingin mencengkram dan menghancurkan jiwa ragaku. Aku akan menolongmu, Kakak. Kau harus selamat. Kau tidak boleh mati. Ingatlah, Kakak. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang bapak. Ingatlah. Ingat bayi yang berada dalam kandunganku ini. Sabarlah, Kakak. Aku akan menolongmu. Aku pasti bisa menolongmu. Dewi Sambi bergerak meraih gagang keris Empu Gandring yang menancap erat di dada Empu Bajil. Empu Bajil mengeluh perlahan. Rasa nyeri itu bertambah hebat. Saat berikutnya, Dewi Sambi berusaha menarik keris Empu Gandring perlahan-lahan. Tapi aneh sekali, keris itu sama sekali tidak mau bergerak. Sementara Empu Bajil semakin mengerang kesakitan. Aduh, Biung, sakit sekali. Ajar, keris ini menancap keras sekali. Tahanlah, Kakak. Akan kucoba lagi. Aduh, pelan-pelan, Sambi. Aku tidak tahan melawan rasa sakit ini. Pelan-pelan. Kau harus
Kau harus mampu menahannya, Kakang. Aku akan segera mencabut keris ini. Aneh sekali. Luar biasa. Keris ini seperti menggigit tulang rusukmu. Dia sama sekali tidak bergerak, Kakang. Sudahlah, Sambi. Barangkali tidak ada gunanya. Sudahlah. Tidak, Kakang. Akan kucoba sekali lagi. Sudah, Sambi. Sudah sakit sekali. Aduh, Biung. Luar biasa sakitnya. Sudahlah, Sambi. Jangan kau kutik-kutik lagi gagang keris ini. Sudah, biar sajalah. Lalu bagaimana, Kakang? Lalu bagaimana? Keadaanmu semakin parah. Apa yang harus kulakukan? Katakan, Kakang. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Keparat setan alas. Si Kamandanu ini telah menyiksaku habis-habisan. Mengapa dia tidak membunuhku saja sekalian? Mengapa dibiarkannya aku menderita seperti ini? Berdebah setan belang. Minggir, Sambi. Minggirlah kau. Apa yang akan kau lakukan, Kakang? Minggir, kataku. Aku tidak mau terlentang seperti seorang bayi seperti ini. Aku ingin mati sebagai seorang pendekar. Minggirlah, Sambi. Sambi merasa sangat cemas. Dia menjadi gugup, dia kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu Empu Bajil mengamuk seperti orang gila. Dia membabatkan pedang naga puspa ke kiri dan ke kanan, menghantam dinding-dinding tebing hingga hancur berguguran. Lihat, Funi. Nampaknya pendekar cebol itu masih bertahan hidup. Lihatlah, dia masih mengamuk seperti orang kesurupan. Bukankah kau segera bisa menyelesaikannya, Kamandanu? Hal itu bisa berbahaya sekali, Buni. Lebih baik kita tunggu saja. Kita tunggu sampai kekuatannya benar-benar tersedot habis dan dia menjadi tidak berdaya. Kita tunggu saja di sini. Sambi, di mana kau, Sambi? Aku di sini, Kakang. Aku di sampingmu. Sudahlah, Kakang. Sudahlah. Jangan paksakan dirimu. Sambi, lebih baik aku bersikap tenang. Cepat, Sambi. Bawalah aku ke lempengan batu itu. Baringkan aku kembali di sana. Ayo, Kakang. Ayo, Papa. Dewi Sambi buru-buru menangkap tangan Empu Bajil, kemudian menuntunnya ke arah lempengan batu. Wanita pendekar itu kelihatan sangat sedih melihat keadaan Empu Bajil, sahabatnya yang selama ini menemani perjalanannya di dalam dunia petualangan. Empu Bajil segera dibaringkan di atas lempengan batu.
keadaannya nampak semakin payah. Dari lubang telinga dan lubang hidungnya mengeluarkan cairan darah kental. Aduh. Aku tidak mungkin melawan kekuatan jahanam ini. Pedang ini ternyata berbahaya sekali. Dia memang senjata yang ampuh, tapi juga berbahaya bagi pemiliknya sendiri. Aduh, biung. Aduh, lenganku menjadi kaku dan jantungku serasa pecah. Mataku berkunang-kunang. Aduh. Lidahku jadi kaku. Tolonglah aku, Sambi. Tolonglah. Perbuatlah sesuatu untukku. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Kakang? Cepat, Sambi. Aku tidak tahan lagi. Rasanya aku mau mati. Aku tidak tahan, Sambi. Aduh, sakitnya bukan kepala. Sakit sekali rasanya. Baiklah, aku akan mencari perempuan itu. Aku harus bisa merampas warangka pedang naga puspanya. Jangan Sambi. Tidak akan ada gunanya. Kau tidak mungkin dapat mengalahkan mereka berdua. Jangan. Lebih baik kau tunggu aku di sini saja. Aku tidak berani sendirian. Jangan pergi, Sambi. Tunggulah di sini. Temanilah aku. Lalu apa yang bisa kulakukan untukmu, Kakang? Aku menjadi bingung. Aku tidak mengerti. Mengapa semua ini terjadi? Barat mereka itu. Jahanam Arya Kamandano. Suatu saat mereka akan kubunuh. Suatu saat tubuh mereka akan kucincang-cincang sampai lumat. Tenanglah. Jangan membuat darahku kembali bergolak. Tenang dan duduklah. Nasibku. Tidak, Kakang. Tidak. Dengar kataku. Apakah kau tidak bisa melakukannya? Dengar saja apa yang akan kukatakan ini. Jangan berbuat gegabah sehingga kita semua menjadi korban. Dalam keadaan seperti apapun juga, kita harus masih bisa berpikir waras. Kau mengerti? Ya, aku mengerti, Kakang. Aku akan melanjutkan perkataanku. Silakan, Kakang. Dengar baik-baik. Ya. Aku boleh mati. Bajil boleh binasa sekarang ini. Mungkin memang sudah nasibnya. Benar.
apa yang dikatakan oleh guruku. Manusia tidak mampu melawan nasibnya sendiri. Tapi kau tidak boleh mengikutiku ke liang kubur, Sambi. Kau harus tetap hidup. Kau dan anak yang kau kandung harus tetap hidup. Sebab kalau kau nekat melawan mereka, kau pun akan mati. Kita berdua akan mati, Sambi. Dan apa yang menjadi keinginan kita akan kandas di tengah jalan. Karena itu, kau harus bersabar, Sambi. Kau harus berusaha untuk tetap hidup, supaya suatu ketika nanti, kalau kesempatan itu tiba, kau bisa membalas dendam. Dengar, Sambi, mereka itulah musuh besar kita, Arya Kamandanu dan Sakauni. Suatu saat nanti, kau harus dapat membunuh mereka. Terserah cara apa yang akan kau gunakan. Yang penting mereka harus bisa dimusnahkan. Kalau tidak, aku tidak akan tenang di dalam kubur nanti. Kau mengerti apa yang kukatakan ini, Sambi? Iya, aku mengerti, Kakang. Tapi, apakah kau sudah tidak mampu bertahan lagi? Aku akan tetap berusaha agar kau bisa bebas dari malapetaka ini, Kang. Tidak, Sambi. Itu tidak perlu kau lakukan. Kukira di dunia ini tidak akan ada seorang tabib yang mampu menyembuhkan lukaku. Tak akan ada yang bisa membebaskan Bupajil dari malapetaka ini, kecuali maut. Karena itu, Sambi, kau harus berjanji padaku. Berjanjilah dalam hatimu bahwa kau bersedia membalas dendam untukku. Kau tidak perlu mengucapkan janji itu. Cukup kau ucapkan dalam hati saja. Ingat, Sambi, jangan melawan mereka. Itu perbuatan yang sangat bodoh. Kau harus berusaha untuk tetap hidup. Kau harus menyelamatkan bayi itu, anak keturunan kita. Kau harus menyelamatkan darah keturunan Bupajil. Dialah nanti yang akan meneruskan cita-cita bapaknya. Iya, Kakang. Aku berjanji. Aku berjanji akan menuruti segala perkataanmu. Lihat, Kakang. Mereka datang. Mereka datang. Cepat kau sembunyi. Bersembunyilah di balik bongkahan batu itu. Cepat, Sambi. Lalu bagaimana dengan dirimu, Kang? Jangan hiraukan diriku. Tinggalkan aku sendirian di sini. Aku sanggup menghadapi mereka. Cepat, Sambi. Kau harus selamat. Kau tidak boleh mengikuti aku mati. Kau harus tetap hidup. Cepat bersembunyilah, Sambi. Baik, Kakang. Baik, aku akan bersembunyi. Dewi Sambi segera melompat ke balik bongkahan-bongkahan batu padas. Empu Bajil terlentang sendirian di atas lempengan batu. Dia masih terus merintih-rintih kesakitan. Tak lama kemudian, Arya Kamandanu dan Sakawuni muncul. Mereka langsung menghampiri Empu Bajil yang masih merintih-rintih kesakitan. Demikian melihat kehadiran Arya Kamandanu, pendekar cebol itu segera memaksakan dirinya untuk bangkit. Nah,
bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu terhadap Empu Bajil? Dan apa yang akan mereka lakukan terhadap